Shalom gengs, apa kabar? Ivan Kabul sudah hadir di sini. Siap nge-soul? Siap nge-soul? Siap nge-soul? Siap ya? So, welcome to Soul. Speak out your life. Oke, lagi-lagi si paling semangat. Tapi aku dapat notes katanya nggak bisa lama-lama karena beliau abis ini harus fitness katanya. Berhubung memang harus menjaga bentuk badan ya. Kita nggak tahu motivasinya. Tapi secara khusus ini berkaitan banget sama tema kita pada hari ini, teman-teman. Karena aku pribadi sebenarnya sempat merasakan juga lah ada sebuah body shaming, tapi memang arahnya itu bisa ke lebih olahraga atau memang diet makanan sehat. Tapi kenyataannya tidak seindah itu, Ferguso. Banyak orang yang merasakan dampak lain dari sebuah body shaming, dan itulah yang kita akan bahas di Soul episode kali ini. Untuk itu kita kehadiran bintang tamu dan hamba Tuhan yang luar biasa. Lebih tepatnya mereka yang kita todong-todong untuk kembali lagi di sini. Yang pertama, mari kita berikan sambutan untuk seorang gembala dari GBI Citygate Indonesia, Pastor Ferry Felani. Terima kasih, Pastor. Sama-sama. Siap seru-seru mari kita di sini? Siap. Apa kabar, sehat semua, Pastor? Sehat Istri, banget. anak-anak? Semua sehat banget. Puji Tuhan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pastor Ferry Felani. Berikutnya, berawal dari sebuah program komedi ekstravaganza. Kita sambut, ini dia MC Amo. Swadikap. Kapun kap, lengkap, ลูกปลาสนานสุนัขหลักดู tong lain kap. มีโจทย์มา Iya, kemarin bahasa apa, sekarang bahasa ini ya. Apa kabar kamu? Sehat Ivan, apa kabar Ivan? Baik, Luar puji Tuhan. biasa. Cuma nih mohon maaf, kenapa terlihat tegang kali ini? Enggak, saya dari tadi bingung kok muka kita makin lama makin mirip ya. makin ganteng. Karena kalau ya. semakin sering kita sama-sama, mungkin ya semakin chemistry-nya makin dapet. Bisa jadi. Jadi itu gitu. sebuah kebaikan atau keburukan ya? Cuman saya agak kurang setuju dengan MC Amo karena sebenarnya harus lihat jam kan, ini jam, jadi saya sekarang Reza Rahardian. Jadi memang, ini masih jam-jamnya Reza Rahardian. Reza Rahardian, jadi please MC Amo itu nanti aja. Iya, itu memang hairstyle coba gimana Reza Ya, Rahardian? karena memang Aku kena anginnya. Aku terpesona kena anginnya sedikit gitu kayak. Tolong edit di slow-mo ya. teman-teman, apa kabar semua? Gimana kamu kesibukannya menjadi seorang ayah atas 4 orang anaknya yang luar biasa? Ya, puji Tuhan ya. Ya, sekarang puji Tuhan semakin semangat karena memang harus belajar bagaimana menjadi, bukan hanya menjadi sekedar ayah hadir, tapi juga menjadi ayah yang berdampak dan selalu memberikan sesuatu buat anak-anak. Secara kreatif Dan untuk juga Indonesia. Dampak kreatif Indonesia. Luar biasa. Undang kali. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Thank you for coming, Kak. Terima kasih. Dan pastinya waktu kemarin aku sempat spill ke salah seorang teman aku gitu. Wih, kita kedatangan Pastor Ferry, Kak Amo, dan juga seorang wanita yang merupakan seorang penyanyi. Luar biasa. Dan tiba-tiba ketika aku menyebutkan namanya, orang itu langsung ngomong, "Hah, itu kan yang viral karena perfect pitch-nya." Merinding ya. Sebelum kita tanya itu apa? Gak percaya. Kita akan minta dia buktikan. Tapi kita kenalan dulu. Ini dia Faith Christabel. Silakan klarifikasi, Faye, di hadapan para soul lovers di sini, apa itu perfect pitch dan apakah betul yang digosipkan tentang Anda tentang perfect pitch? Klarifikasi. Klarifikasi kayak artis-artis wow. dong. Orang perlu tahu, dong. gitu, supaya tidak simpang siur. Wow. Jadi apa ya? Perfect pitch itu apa? Perfect pitch itu kalau misalkan dibunyiin nada, terus kita tahu itu nada apa. Oke, dan kamu? Saya pamit dulu boleh? Jangan. Ini perfect pitch ini. Saya nggak paham. Nggak paham ya? Beda ya? Ngomongin apa sih itu? Oke. Dan Faye, kamu mempunyai anugerah kemampuan untuk perfect pitch. Iya, puji Tuhan. Bisa gitu ya? Dan kamu nggak paham? Nggak tahu. Berarti kamu harus menjadi orang yang membuktikan biar paham.
Oh, wow. Wow. Sebuah persembahan pujian dari Amo. Bukan ya. Yang lagi dibahas di sini dong. Kenapa ke sini? Iya, Nggak bisa, salah. Kak. Ini untuk Tuhan loh. Sulit. Untuk Tuhan loh. Iya, Tuhan, Faye. Iya. Tuhan, iya. Oke. Ini kalau bisa teman-teman perhatikan ya, tim kita dari tim Soul ini sudah khusus menggeser pianonya ke sebelah sana. Luar Spesial untuk biasa. Kak. Iya. Iya benar. Maksudnya kita berikan sebuah privilege untuk Kak Amo memencet piano itu. Dan kita akan kita langsung tantang Faye untuk menebak. Iya. Gua tahu notnya apa aja enggak. Jangan macam-macam Iya deh. juga, nggak apa-apa pencet aja deh. Nanti kita buktikan sama-sama. Iya. Oke, Faye. Belum, Kak. Belum. Oh, sorry. Dek. Bener nggak kamu? Apaan? Benar. Gua aja nggak tahu ini apa. Pastor Ferry bisa bantu lihat? Coba lihat. Ini. Bener. Dek. Dek, Dari mana Oke. nih, Dek? Sekarang level 2. Habis Kayaknya ini udah Maksi tegang gua dia. gantung lu Maksi habis ini Maksi gua gantung lu Maksi habis ini lu. Nggak ada briefing ini di awal. Tolonglah kau, mainkan 3 nada kamu. Teng. Oke, siap? 1, 2, 3. Teng. Oh, sorry. Ya. Oke. Apa aja ya? Iya. Apa aja? F, E, A. Kamu yakin? Yakin? Iya benar. Maestro. Siapa yang suruh kau balik ke sini? Udah dong. Kau di sana udah saja dong, main Ivan. piano kau. Ivan, aduh Tuhan. Oke lah. Kita berbangga hati ya, ini puji Tuhan sebuah anugerah dan talenta yang luar biasa. Amin. Yang memang dipunyai oleh Faye dan juga talenta yang luar biasa sebenarnya untuk seorang Amo untuk bermain piano. Ya nanti kita kembali ke laptop ya, untuk itu ya. Tema kita hari ini adalah mengenai body shaming. Body shaming apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya adalah sebuah perbuatan untuk mengomentari atau mengkritik fisik bukan hanya orang lain tapi seringkali juga kita bisa lakukan ke diri kita sendiri dengan cara atau memberikan stigma yang kurang baik, yang negatif. Misalkan dari bentuknya, dari warnanya mungkin terlalu gemuk, terlalu kurus dan lain sebagainya. You name it. Oke, ada sebuah riset yang menarik teman-teman dari International Journal of Community Medicine and Public Health. Bagus nggak tuh Inggrisnya? Coba bisa diulang nggak tuh Inggrisnya gimana tuh? Saya terharu ya. Artinya apa itu? Nih. Jadi, jurnal ini, komunitas ini melakukan sebuah riset terhadap 800 murid kelas 9 sampai kelas 12. Berarti kelas 9 itu SMP 3 ya, sampai SMA 3. Jadi ternyata hasilnya sangat mencengangkan maksud aku ya. 359 murid atau sekitar 44,9% mengatakan dan mengakui pernah mengalami body shaming setidaknya 1 kali dalam setahun. Dengan dampak yang beraneka ragam. Nah, kita mau melihat salah satu dampaknya, salah satu pergumulannya melalui sebuah film singkat yang sudah dibuat oleh tim Soul. Seperti apa filmnya? Mari kita saksikan sama-sama. Ini dia. Paket. Lah? Wow, kaget ya. Paketku datang. Mau belanja online dia. Halo, selamat siang Kak Nela. Siang. Ada paket nih Kak, buat Kakak. Oh iya, Oke, sip. makasih ya Mas. Maaf Kak, boleh minta fotonya Kak? Oh boleh. Oke. Wah. Buat Kakak, tapi plus paket Oh gitu. iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Kak ya. Oke Bang. Astaga, udah gendut narsis lagi. Yeay, paketnya datang. Wow. Wih, cantik banget. Pasti Devi sama Via suka aku pakai baju ini. Wih, pas banget. Besok aku pakai baju ini deh. Naila, ayo makan sayang. Oh iya, Ma.
Ma, ayo Ma, aku udah lapar banget nih. Sabar sayang. Loh, kok kamu makannya dikit? Iya Ma, kalau aku banyak-banyak makan nanti aku gendut lagi gimana? Anak mama udah mikirin penampilan. Sayang, kamu gak gemuk. Lagi pula kalaupun kamu gendut, kalau kamu cantik ya tetap cantik sayang. Ya, kamu makan yang banyak ya sayang ya. Ma. Hai guys. Hai. Kayaknya yang D nggak nih? Menurut lo gimana, Nel? Apa yang harus diubah lagi? Ini sih nomor 2 ini. Oh, yang ini? Iya. Oke, bentar ya. Aku juga bantu lihat sini aja ya. Oke. Guys, setelah ini kita mau kemana? Woi, lagi pada ngapain sih? Sorry. Kenapa? Sini kita mau kemana? Katanya kemarin mau hangout, mau foto-foto. Ayo. Kenapa? Sorry. Lo lucu banget tau gak sih, Nel? Thank you, Dev. Maksud gue, lo udah dandan cantik. Kayak gitu cantik. Hah? Via, lo juga sadar kan? Betapa lucunya perut si Nelly yang kemana-mana karena crop top itu. Lo itu norak, tau gak sih? Via, emang salah ya gua dandan kayak gini? Ya nggak juga sih Nel. Tapi yang kayak Devi bilang tadi emang agak norak, nggak cocok. Mungkin lo harus pakai baju yang lebih tertutup deh. Since lo nggak punya body goals dan lo nggak mau jadi pusat perhatian juga kan? Tuh. Ternyata lo juga sama kayak Devi, Via. Lo nggak ngaca apa? Lo kurus krempeng gini juga nggak cocok. Tapi gue diem aja tuh. Asal lo tahu ya, at least gue tampil apa adanya. Gak kayak lo berdua fake. Apa adanya bukan berarti lo nggak rawat diri, woy. Setidaknya badan gue masih ideal. Gak kayak lo yang obesitas. Udah, Via. Biarin aja. Yuk, duduk. Mau aja sih. Gimana coba ngilangin perut buncit kayak gini? Aduh. Di situ masalah. Nggak nyampe sedetik loh itu ya. Oke, di tengah perbincangan kita yang semakin hangat, jangan kira Anda bebas dari tantangan dari Soul. Tiada lain, tiada bukan. Ini saatnya untuk kartu kejujuran. Pernahkah kamu salah kirim pesan memalukan ke orang yang salah? Apa isinya? Nah, Aduh. Aku lupa waktu dulu ke Desi Ratnasari. Belum zaman handphone. Oh, itu belum zaman kayaknya. handphone. Belum ada tuh, belum ada. Masih telepon. Apa ya? Kayak gini deh. Biasanya kan kita suka ada bayar sesuatu gitu ya, yang harus kita bukti transfer ke orang. Iya, yang iya. rutin gitu, bisa kayak bayar sewa parkir, sewa apa gitu. Oke. Tiap bulan gitu.
kan biasanya males ya ngetik lagi gitu. Jadi copy paste aja terus tinggal diganti misalkan bulannya atau apanya gitu. Serius? Iya kan misalkan copy paste. Bu udah bayar ya sewa bulan ini, sewa parkir bulan ini. Lupa diganti itu doang. Gitu. Jadi kayak lo ke bulan yang sama. Aku kecil itu doang sih. Kalau yang memalukan lain kayaknya nggak ada karena lebih berhati-hati kali ya. Wih, hamba Tuhan. Double check. Double check. Pernahkah kamu jatuh di depan umum dan pura-pura tidak terjadi apa-apa? Aduh, aku lupa tempatnya di mana, pokoknya public space. Terus aku kayak ya kegecol aja gitu kakinya, terus hampir nyenggol orang. Cuma ya aku pegangan sama siapa? Nah, siapa tuh pegangannya tuh? Antara mami atau nggak papi? Oh, mami atau papi. Mami papi kan. Mami papi selalu. Jadi pegangan terus ada koko aku kan di belakang. Ya koko aku kan biasa kan suka ngetawain adiknya ya. Jadi lebih ke malunya malu sama koko aja gitu sih, nahan malu. Siapa dulu? Bro Ivan dulu. Sweet. Dulu deh. 1, 2. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Ivan Likabul. Ini berarti sweet Jepang. Iya. Japannya sweet. Gunting kertas batu. Kalau gitu ya udahlah, biarkan saya duluan. Iya. Apakah kamu pernah pura-pura sakit supaya bisa bolos ke sekolah? Pura-pura sakit sih rasanya nggak pernah ya. Bolos aja pernah. Cuman yang aku pernah lakukan dan aku inget banget adalah pura-pura nangis. Di satu kali udah gitu, aku ngeliat teman aku tuh nangis nggak mau masuk kelas gitu loh. Nah di hari itu aku ngeliat dia jadi raja di kelas. Jadi biasa kalau guru TK kan kalau orang nangis kayak dibayain. Iya kamu apa? Dapat makanan boleh refill gitu misalkan. Terus aku berencana besokannya aku nangis. Terus beneran dijadiin raja dan gitu. di hari keesokannya aku sadar kalau suatu saat lagi 10 atau 20 tahun kemudian aku akan menjadi seorang aktor. Tapi belum pernah pura-pura kesurupan gara-gara disuruh maju kimia kan? Saya kalau olahraga, seni, bahasa Indonesia itu jago. Tapi kalau udah matematika, kimia gitu-gitu justru lemah. Oke. Kimia suruh maju ke depan, pura-pura kesurupan gitu. Oke. Pura-pura kesurupan. Yuk, lupain aja yang itu. Sekarang coba cosplay. Ada pelajaran kimia. Coba ya, Amho. Ini soal pertama. Ini adalah denah mol. Silakan kerjakan di depan Amho. Ini itulah love-hate relationship antara seorang Nela, bukan hanya dengan teman-teman segengnya itu yang tadi bertiga itu, tapi juga dengan cemilan sepertinya ya. Tapi kalau tadi aku kutip dari apa yang dikatakan oleh Faye, katanya nggak masalah sih dia mau nyemil, tapi bisa nggak sih abis nyemil dibuang gitu ya? Dibuang dulu sampahnya. Itu ngumpul di kasur koleksi semua ya, macam ya. Wow. Tapi ini menarik, Faye. Gimana kamu melihat fenomena ini? Relate nggak gitu loh sebagai wanita-wanita zaman now gitu? Aduh, relate lagi. Relate. Iya. Apa yang kamu rasakan? Dulu aku sebenarnya bukan soal kayak bentuk badan ya, cuma kayak aku pernah dibilang albino saking aku kulitnya putih dulu. Bentar, berarti kamu pun adalah salah seorang korban Betul. bullying, body shaming. Betul. Seorang Faye. Iya. Dibilang apa? Albino. Putih gitu. Iya, saking putihnya Apa dulu. kabar gua ungu begini? Ungu. Tapi kamu benar dibully. Iya, dulu pernah dibully. Oke. Terus apa yang kamu rasakan waktu itu? Dulu aku ngerasa kayak apa ya, kayak jadinya kurang pede gitu. Padahal sebenarnya aku tahu kayaknya kayak ya normal-normal aja gitu kan, karena ada yang ya kulitnya warnanya sama juga. Cuma aku ngerasa kayak kok kayaknya gue punya kulit warna kayak gini kayak salah banget gitu di mata orang. Oke, terus apa yang kamu lakukan untuk keluar dari situ? Yang aku lakukan ya jujur menerima diri aja sih, karena ya emang nggak bisa diapa-apain lagi kan. Ya ini anugerah Tuhan buat kamu. Iya, jadi kan? ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi kalau misalkan mereka ngatain kayak gitu lagi ya udah cuek. Aku udah nggak mau denger ya, karena emang kulit aku gitu. Kalau misalkan mereka emang sampai iri ya derita lo gitu. Iya. Ini menarik nih teman-teman nih. Kamu? Saya dulu sometimes gini, kalaupun ya tidak boleh ya, body shaming itu tidak boleh. Tapi kalau itu pun terjadi, sebenarnya tidak perlu merasa hidup lu berhenti di situ gitu. Saya salah satu yang dulu suka di body shaming, tapi ternyata apa yang orang body shaming ke saya itu malah menjadi motivasi, dan itu yang membuat saya bisa sampai sekarang ini. Dan Pastor Ferry, kalau kita ngelihat fenomena seperti ini, kayak tadi ada Nela yang terbully. Nah kalau misalnya sepenerawangan Pastor Ferry ya, ini lebih ke arah Nela ini menerima body shaming yang menjadi sebuah motivasi, atau sebenarnya dari beliau ini ya udah it's me gitu, kayak dia santuy-santuy aja, bahkan mungkin bisa dikatakan overconfidence dengan keputusannya nggak berhenti untuk nyemil.
Kalau lihat dari filmnya sih sepertinya dia terpukul juga ya dengan ejekan teman-temannya tadi. Tapi ejekan itu nggak motivasi dia untuk berubah rasanya. Karena setelah ngeliat dan terus habis itu ambil cemilan lagi begitu. Sebetulnya kan begini, walaupun body shaming itu tidak baik, salah gitu ya, melukai orang lain, tetapi kan kita juga tidak bisa mencegah mulutnya orang gitu ya, dari satu sisi. Jadi kalau kita pelaku ya tolong berhenti. Tapi kalau kita adalah korban, kita tuh nggak punya kuasa loh untuk nyuruh orang stop. Artinya kita suruh stop ya mereka bisa aja tuh ngomong terus. Alangkah baiknya kalau memang kita sudah mengupayakannya, kita harus punya sikap dari diri sendiri. Kayak tadi itu ya kakak Amho ini ya, ibarat pepatah tuh katanya begini, kalau kamu dilempar batu, kenapa kamu nggak pakai batu itu untuk bangun rumah kamu? Gitu ya. Artinya setiap serangan buat kamu tuh, kalau kamu punya sikap yang baik, kamu bisa mengubahnya jadi hal yang positif, kira-kira begitu. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa ya. Tetap bukan berarti body shaming boleh. Tapi kalau kita punya sikap positif, artinya ketika kita direndahkan mungkin begitu. Kenapa nggak itu jadi motivasi buat kita untuk memperbaiki diri? Itu akan jadi satu hal yang positif tentunya buat kita. Iya sih. Gitu. Dan Faye, kalau ngelihat bagaimana kamu bisa comeback stronger gitu ya. Waktu kecil kamu dibully, terima body shaming. Ya sekarang satu Indonesia melihat kamu. Aku overcome-nya mungkin ya lebih itu sih, tahu kalau ya emang setiap orang itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Dan Tuhan juga udah sangat pay attention to every detail gitu, yang bahkan sampai rambut kita per helainya aja Tuhan tahu kan jumlahnya. Iya sih. Iya, jadi ya itu sih. Kita akan melihat bagaimana kelanjutan kisah Nela. Akankah Nela berangkat gym dan mulai meninggalkan cemilan-cemilannya? Kita buktikan sama-sama melalui lanjutan part 2-nya. Selamat menyaksikan. Guys, ini kan tugas terakhir kita kan di semester ini sebelum kita lulus. Kita nggak ada rencana hangout bareng. Nel? Nggak. Kalau ada pun gue nggak ikut ya. Sorry. Deh, dikatain dikit aja langsung baperan. Padahal yang gue ngomong fakta gak sih? Heh, gue gendut kayak gini juga nggak mau ya kalau disuruh jadian sama lu. Lu tuh jelek tau nggak? Tahu diri jangan so cakep lu pada. Heh, lo kok sewot gitu sih? Oi, Nela. Silakan. Apaan sih? Halo Kak. Apa sih lu? Maaf Kak, nggak bermaksud apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu belum pulang? Udah jam 11 loh ini. Aku mau pulang kok ini. Mau aku anterin aja gak? Udah malam banget loh soalnya bahaya. Yaudah, aku ambil motor dulu ya. Kamu tunggu sini, oke? Ayo naik. Thank you ya udah mau nganterin aku pulang sampai depan rumah. BTW, aku boleh gak minta kontak kamu? Tadi enjoy banget ngobrolnya. Oh, boleh dong. Nih. Ayo. Oke, hati-hati ya. Thank you. Thank you juga ya. Tadi udah mau ngajak ngobrol di motor. Jadi gak ngantuk deh. Yaudah, aku duluan ya. Bye. Theo ganteng banget. Oh. Ih, Theo lucu banget sih. So sweet lagi. Padahal kan baru kenal ya. Lucu banget. Itu masih baru tuh. Sampahnya masih ada. Oh, di Wih. akhirnya, ya ampun. Karena jatuh cinta. Telepon Theo dulu Oh, deh. belum semuanya tapi yang dibuang. Halo Theo. Halo juga Nela. Kamu udah mau kerja ya? Semangat ya. Iya, kamu juga semangat ya. Oke.
Dilanjutin tuh, Fe. Dia denger kamu ngomong apa tuh. Theo, Iya Nela. kamu belum mau tidur? Iya bentar lagi aku tidur ya. Ya udah aku tungguin. Ya udah ya udah. Good night. Good night juga ya Nel. Theo, Ya, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. ngomong apaan tuh? Aku suka sama kamu. Jadi aku pikir kamu juga suka sama aku. Dan kenapa kita nggak coba pacaran aja? Nel, aku paham. Aku juga suka sama kamu. But in a platonic way. Kamu juga lucu orangnya. Cantik, asik. Tapi aku belum bisa pacaran, Nel. So, I guess I have to say sorry ya, Nel. But why? Aku kira kamu selama ini baik ke aku karena suka juga sama aku. Apa karena aku gendut? Nel, aku nggak berusaha buat ngejatuhin kamu. Tapi memang salah satunya iya. Wah. Karena aku tuh suka cewek tipikal yang langsing, bukan yang gendut. Ya, tapi itu cuma preference ya, Nel. Bukan berarti kamu jelek. Sekali lagi, gue minta maaf ya. Gue duluan ya. Kenapa sih aku harus gemuk? Apa aku harus operasi aja apa ya? Aku harus kurus pokoknya. Satu, dua. Capek juga ya ternyata. Mending aku balik tidur aja deh. Itulah akhir kisah dari Nela. Jadi bener banget ya kalau seorang wanita itu bisa jadi lebih cantik atau merawat diri, pilihannya cuma dua. Kalau nggak jatuh hati, patah hati. Betul. Tolong dikonfirmasi dan diklarifikasi, apakah betul demikian, Faye? Kalau jatuh hati patah hati, ya aku lebih patah hatinya karena dibully aja sih sebenarnya. Oh iya, bukan seperti yang tadi Nela ya? Bukan, untungnya bukan. Karena kalau kayak gitu ntar motivasinya salah ya. Karena kalau misalkan amit-amit putus kan jadinya balik lagi ke pola yang sama gitu. Mungkin langsung kita nyari aja penuh peninggi pelangsing ya di Instagram ya rasanya ya. Tapi rasanya kalau kita lihat tadi Nela nih, Faye, kan waktu dia sempat dibully, di body shaming, sempat bales. Pertanyaannya apakah kamu sempat melakukan hal yang serupa? Si Nela itu dia masih bisa ngebales gitu kayak, oh soalnya lu gini. Iya. Dulu aku tuh anaknya nggak nyolot. Nggak nyolot? Iya dulu aku tuh anaknya kayak ya udah polos-polos aja gitu. Kalo Nerimo sekarang, aja gitu, nerimo. Iya, dan itu mungkin kayaknya sebenarnya agak konyol sih. Karena kalau misalkan aku kayak gituin sekarang mungkin aku bakal balas gitu. Tapi sebenarnya jangan ya. Jangan. Okay. Masih sedih nggak? Enggak, justru aku malah bersyukur dulu aku pernah Bersyukur dibully. Karena mental aku jadi kuat gitu. Betul. Iya, jadinya Speak out your light gitu ya. Gitu. Iya. Banget kan gitu. Karena So, kan iya kan. Bener speak kan? out your light. Mau coba duduk sini nggak? Paling bisa nih atau nih bang senior saya nih. Saya udah mati kutu nih kalau sama senior saya kalau begini nih. Bisa ya kamu ya? Udah kamu cerita deh. Iya. Pengalaman kamu gimana body shaming jadinya? Kalau saya lebih ke apa ya?
I will do big things gitu. Wih. Itu tulisannya itu. Itu tulisannya itu, I will do big things. Ya, itu yang artinya saya akan melakukan sesuatu yang besar. Gitu kan, I will do big things gitu. Jadi sesuatu yang besar gitu. Jadi apapun itu, kalau kecil berarti dia nggak besar. Iya bener sih, nggak salah sih ya. Nggak salah, kok emosi saya kayak makin narik ke sini gitu ya. Ya kalau kalaupun teman-teman mengalami yang namanya diperlakukan seperti body shaming itu tadi, berbuatlah sesuatu bukan sekedar sensasi tapi berkarya buat untuk nunjukin gitu, balas dengan karya sih lebih ini yang kayak Faith bilang, dibully di apa ya udah terserah, tapi saya balas dengan karya, bukan malah ketika diperlakukan itu, ketika orang memperlakukan kita seperti itu dan kita tinggal terpuruk di dalam situ malah jadi dia tidur nyenyak di rumah ya kan. Dia kan habis ngebully kita, dia tidur nyenyak di rumah. Mikir. Nah kita gitu ngapain kita buang-buang energi untuk hal-hal yang seperti itu. Pastor Ferry, untuk melihat kondisi sekarang yang memang rasanya niatnya mungkin baik, niatnya bercanda sebenarnya. Nah bagaimana Pastor Ferry ngeliat ini gitu loh? Apakah memang ada pendekatan khusus supaya memang kita nggak dikategorikan body shaming? Karena bisa jadi niatnya baik. Dan buat kita yang nerima, gimana cara kita bisa mengolah itu menjadi sesuatu hal yang positif? Yang paling penting sebetulnya adalah kita perlu membangun identitas yang kuat di dalam kita ya. Kita harus juga memiliki rasa berharga yang benar dari Tuhan. Misalnya kita lihat di ayat firman Tuhan nih. Kalau kita membaca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Di situ firman Tuhan bilang begini, Tuhan ngomong sama Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi ternyata ada orang yang kelihatannya keren di mata manusia, perawakannya tinggi, parasnya cakep gitu, tapi ditolak sama Tuhan. Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini kan kita harus membangun dalam kehidupan kita satu keyakinan bahwa Tuhan itu nggak menilai kita, melihat kita, mengasihi kita karena penampilan kita kan, begitu. Walaupun itu bukan berarti penampilan nggak penting ya, tetapi Tuhan lebih peduli dengan sikap hati kita. Karena itu kita harus membangunnya dengan benar supaya bisa menghadapi setiap tantangan yang tadi. Seperti yang tadi kita udah bahas bahwa kita nggak bisa mencegah mulutnya orang nih. Netizen atau siapapun menghina, merendahkan atau body shaming ke kita. Tapi kalau kita punya identitas yang benar dalam Tuhan, kita akan bisa menangkalnya. Dan tidak terganggu atau mudah tercuri damai sejahteranya karena penilaian dan omongan orang lain. Oke, berarti kita mulai dengan identitas yang benar di dalam Tuhan. Betul banget. Tapi kalau kita ngelihat Pastor, realitanya mungkin sekarang banyak anak-anak yang memang struggle nih ya. Di satu sisi pencarian identitas nih masih terus bertumbuh, ya kan? Tetap lagi healing dengan komunitas, dengan keluarga, dengan gereja. Tapi di satu sisi perlakuan teman-teman di sekolah, dan mungkin bukan hanya di sekolah. Ketika pulang ke rumah, dapat keluarga safe place. Tapi buka handphone, lagi-lagi ketemu yang nggak bisa dikontrol. Netizen maha benar ya, Fe ya? Gimana cara kita? Apakah hanya kita komunitas dan gereja harus extra miles untuk memperjuangkan ini? Yes, tentunya gereja, komunitas, orang tua harus betul-betul concern untuk membangun jati diri yang benar di hidup anak-anak muda ya. Karena tantangannya memang nggak mudah. Ini era sosial media, semua perkataan-perkataan negatif tuh berhamburan. Dan kita biasanya cenderung mudah berespon terhadap yang negatif daripada yang positif, ya nggak sih? Kenapa berita yang laku, berita yang negatif? Dan yang negatif itu lebih berdampak ke kita gitu. Makanya gereja, komunitas itu harus membahasnya, mengajarkannya, mendoakan anak-anak muda kita untuk lepasin pengampunan. Termasuk gini, kalau kita bukan korban body shaming, tapi kita lihat temen kita lagi diejek gitu ya, kita bisa step in loh, ya tanpa harus ngajak berantem ya. Misalnya aku pernah lihat orang tuh ngerendahin satu anak gitu ya, nah karena mungkin dia juga lucu, dia kadang-kadang kelemahannya juga dia explore untuk semua jadi ketawa. Betul, tapi semua jadi makin menghina dia. Nah terus orang komen, Kak Ferry ada komen nggak gitu? Aku cuma bilang, kamu berharga loh. Aku buat message yang sebaliknya. Tiap kali ketemu dia aku bilang, kamu berharga loh. Terus anak ketawa kan gitu kan, karena yang lain menghina nih, satu pastor aku bilang, ini kamu berharga. Ternyata setelah sekian bulan, mungkin setengah tahunan begitu, dia baru ngaku ketika aku ngomong itu pertama kali, dia nangis di parkiran. Wow. Karena dia kaget kok bisa ada orang yang mungkin ngomong santai, di tengah-tengah semua orang ngejek dia dan tadi dia fine, ada yang bilang, kamu berharga loh. Nah di situ yang kita mau bilang bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah, kata firman Tuhan. Bahkan kalau mau mengutip satu ayat lagi nih di Yakobus pasal 3, ini
peringatan buat kita semua anak-anak Tuhan yang demen bercanda nih ya gitu ya. Tolong diingat gitu. Jangan sampai kita kalau kita nggak jadi korban, at least jangan jadi pelaku juga sih begitu. Yakobus 3 ayat 9, 10, 11 bilang begini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Bener ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di gereja ya. Tapi dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Wow. Jadi mau ya dia mungkin pendek, giginya seperti apa, kulit seperti apa. Dia tuh diciptakan Allah loh. Menurut rupanya Allah loh. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi kalau sampai kita keluar omongan yang negatif, berarti sumbernya kan nggak bener nih di hati kita. Nah jadi hopefully gereja, komunitas, komsel-komsel, anak-anak muda yang harus jadi tempat safe place buat anak-anak muda berekspresi, jangan sampai juga berkontribusi dalam body shaming gitu, hanya karena lucu. Oke, ini untuk gereja dan komunitas. Oke, aku mau memberikan kesempatan buat Faye, buat Kak Amho, dan juga nanti ditutup sama Pastor Ferry. Sekiranya ada yang lagi nonton ini nih sekarang, dan lagi struggle banget bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan. Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan? Oke, kalau dari aku, seperti yang tadi sudah Pastor Ferry katakan ya, ya kita semuanya diciptakan Tuhan sudah sedemikian rupa, pasti ada tujuannya dan Tuhan udah taruh purpose yang besar pastinya yang spesifik untuk hidup kamu. Jadi nggak perlu insecure karena Tuhan sayang banget sama kamu. Yeay! Oke, kamu. Saya sesimpel ini aja lah, jangan hidup pakai standarnya orang lain. Jangan bawa standar orang lain itu dalam dirimu. Karena kamu punya standar sendiri, kamu punya standar keunikan sendiri. Dan hiduplah sesuai standar firman Tuhan sama standarnya Yesus. Jadi lebih baik hidup apa adanya dengan dirimu sendiri sambil upgrade terus dan memperbaiki. Yes, keren. Terima kasih kamu. Pastor Ferry. Yang mana nih kamarnya? Ini satu-satu aja diganti-ganti gini. Iya, oke ya. Kesini, silakan. Buat teman-teman yang pernah mengalami body shaming dan merasa down, masa depan kamu nggak ditentukan oleh perkataan orang lain tentang kamu. Sangat. Artinya begini, kalaupun kamu punya kelemahan fisik, kamu punya kelebihan lain kok yang Tuhan udah kasih buat kamu. Kalau kamu punya kelemahan fisik, kekurangan dalam bentuk wajah, bentuk hidung dan sebagainya yang kamu rasa kamu nggak bisa ubah, it's okay, itu bukan salah Tuhan. Tuhan punya kasih potensi buat kamu. Kamu bayangin, kalau ada balon helium gitu ya, balon yang bisa terbang itu. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna hitam. Selama isinya sama gitu ya, helium itu, dilepas dia terbang. Wow. Bukan karena warnanya, tapi karena apa yang di dalamnya itu yang buat terbang. Jadi yang bikin kamu terbang bukan penampilan kamu, tapi apa yang di dalam kamu. Potensi kamu dan Tuhan di dalam kamu. Tuh, untuk kalian semua yang lagi nonton episode ini sekarang, seperti yang tadi udah dikatakan, kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi yuk, kita ubah insecure jadi bersyukur. Asik ya. Oke, terima kasih Pastor Ferry buat waktunya. Kamu thank you banget. Terima kasih Faye juga buat waktunya. Nanti kita seru-seruan bareng lagi ya. Dan terima kasih juga buat kebersamaan buat teman-teman. Dan sekiranya teman-teman merasa, waduh episode kali ini memberkati banget nih, atau relate banget nih ke aku, pastinya jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like juga, dan di-share video ini kemanapun supaya kisah kasih Tuhan, berkat Tuhan bisa sampai kemanapun juga. Saya Ivan Kabul, kita ketemu lagi di Soul episode berikutnya. Speak out your life! God bless you!